dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis buku teks yang berjudul Cerdas Berbahasa Indonesia untuk kelas 11 SMA Kurikulum 2013, karangan Engkos-Kosasi dari segi kualitas, teori Grini dan Petty. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu identitas dari buku teks yang saya analisis, yaitu berjudul Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA dan MA kelas 11. Pengarang Engkos-Kosasi, editor M. Baihaqi dan Hadiansyah, desain sampul Ahmad Taufik, penerbit Erlangga, tahun terbit 2014, tempat terbit Jakarta, dicetak oleh PT Gelora Aksara Pratama, jumlah halaman 288 halaman, ukuran buku 17,5 x 25 cm. Buku ini diajukan untuk SMA dan MA kelas 11. Selanjutnya pembatasan teori. Dalam analisis buku teks kali ini saya menganalisis 3 bab, yaitu menggunakan teori menurut Grini dan Petty. Grini dan Petty mengajukan 10 persyaratan buku berkualitas. Yang pertama, menarik minat siswa. 2. Memberi motivasi bagi siswa. 3. Membuat ilustrasi menarik. 4. Mempertimbangkan aspek-aspek linguistik. 5. Mempunyai sudut pandang yang jelas. 6. Mampu memberi pemantapan, penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. 7. Menghargai perbedaan pribadi para siswa pemakainya. 8. Berkaitan dengan pelajaran lain. 9. Menstimulasi aktivitas pribadi siswa. 10. Sadar, tegas, dan menghindari konsep yang samar. Namun, kali ini saya akan membahas analisis menggunakan 5 aspek saja, yaitu aspek menarik minat siswa, 2. Memberi motivasi bagi siswa, 3. Mempertimbangkan aspek-aspek linguistik, 4. Menstimulasi aktivitas pribadi siswa, dan yang terakhir, sadar, tegas, dan menghindari konsep yang samar. Materi selanjutnya adalah metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam analisis kali ini adalah metode dokumentasi. Sumber data adalah buku teks Cerdas Berbahasa Indonesia kelas 11 SMA dan MA Kurikulum 2013. Langkah-langkah menganalisis: yang pertama, memilih buku yang akan dianalisis. Yang kedua, membuat analisis dengan teori yang telah dipilih. Yang ketiga, membuat hasil analisis. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan dari hasil analisis. Baiklah, selanjutnya hasil dari analisis buku teks. Yang pertama yaitu buku teks harus menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang menggunakannya. Menarik minat baca dilihat dari sampul bukunya, karena ketika seseorang membaca buku, yang pertama kali dilihat adalah cover atau sampul buku yang menambah minat baca siswa. Berikut ini adalah sampul buku Cerdas Berbahasa Indonesia yang penulis analisis. Nah, pada buku Cerdas Berbahasa Indonesia kelas 11 SMA, sampul yang disajikan di halaman depan sangat menarik, dengan berbagai paduan warna yang elegan, serta gambar 3 orang pelajar yang sedang berdiskusi mengindikasikan kurikulum 2013, di mana kurikulum itu menekankan siswa yang harus berperan aktif. Pada buku ini banyak terdapat ilustrasi yang menarik dengan materi pembelajaran sehingga siswa tidak bosan dan mudah untuk memahami materi bacaan. Yang kedua, buku teks harus mampu memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Daya dorong yang tertuang dalam buku ini terletak pada ilustrasi, adanya jendela ilmu pengetahuan, dan adanya pengembangan karakter pada setiap babnya. Berikut ini adalah contoh yang terdapat pada bab 3, materi memahami pantun. Halaman 78 terdapat ilustrasi dari pembelajaran pantun yang dibuat menarik dan mudah dipahami. Halaman 81 terdapat pengembangan karakter yang berisi contoh ungkapan kepedulian melalui pantun. Dan halaman 88 terdapat jendela ilmu pengetahuan yang berisi informasi singkat tentang pantun. Tentu saja hal ini menambah kreativitas siswa dan menjadikan motivasi siswa dalam belajar, dan menambah wawasan siswa dalam pengetahuan bahasa Indonesia secara umum, tetapi tetap berkaitan dengan pembelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, buku teks itu sebaiknya mempertimbangkan aspek-aspek linguistik, sehingga sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Buku ini bahasanya mudah dimengerti oleh siswa, sesuai dengan umur dan pemahamannya. Kalimat yang terdapat dalam buku tersebut sangat efektif, mengingat ini adalah kurikulum 2013, yang dituntut aktif adalah siswa. Contohnya pada halaman 81, materi membandingkan teks pantun. Terdapat pengertian dan contoh yang singkat, padat, dan jelas mudah dimengerti siswa. Terhindar dari makna ganda, tidak ada kata atau kalimat yang ambigu. Bahasa yang digunakan sopan, sederhana, lugas, serta menarik siswa untuk membacanya.
Yang keempat, buku teks itu haruslah dapat menstimulasi aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang menggunakannya. Kegiatan yang terdapat di dalam buku ini dapat merangsang siswa untuk membaca dan giat dalam pembelajarannya seperti terletak pada bab 1 materi cerpen. Pada halaman 6, siswa disuguhkan dengan contoh cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami, lalu diberi penjelasan struktur dan kaidah cerpen. Langkah-langkah ini dapat memudahkan siswa dalam memahami cerpen serta penulisan cerpen. Buku Cerdas Berbahasa Indonesia mampu menstimulasi aktivitas siswa, karena melalui buku ini siswa termotivasi dan terangsang dalam aktivitas-aktivitas pribadinya. Karena di dalamnya banyak nilai-nilai moral, serta bagaimana siswa harus bersikap terhadap sesama. Yang terakhir, buku teks itu haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa agar tidak membingungkan para siswa yang memakainya. Kejelasan konsep pada buku ini sangat jelas, terstruktur, dan bertahap. Pada setiap bab disajikan peta konsep, kata kunci, apersepsi, lalu contoh dan evaluasi dari materi tersebut. Seperti pada materi pertama, halaman 11 yaitu struktur dan kaidah teks cerita pendek, dijelaskan sampai paham. Setelah tahapan materi dipahami, tersedia pengembangan karakter, rangkuman, dan soal sebagai evaluasi keseluruhan dari materi tersebut. Konsep yang tertuang pada setiap bab sangat efektif, sehingga penjelasan mengenai materi tidak terlalu bertele-tele dan langsung pada pembahasan inti. Pada setiap awal bab, selain disajikan peta konsep, penyusun juga menyuguhkan uraian singkat mengenai tujuan, pembahasan, dan penjelasan tema. Materi yang terdapat pada setiap bab sesuai dengan peta konsep dan tujuan pembelajaran pada awal judul bab. Berdasarkan hasil analisis buku teks Cerdas Berbahasa Indonesia kelas 11 SMA karangan Eko Spasasi, dapat disimpulkan bahwa buku teks tersebut memenuhi kriteria Grini dan Petty, yaitu termasuk buku yang berkualitas dan terbukti memenuhi syarat kelayakan buku teks. Maka buku ini dapat direkomendasikan sebagai buku teks bahan ajar bahasa Indonesia di sekolah. Baiklah, itu tadi pemaparan hasil analisis